Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pelajaran kimia. Kita kali ini akan mempelajari terkait dengan laju reaksi. Nah, laju reaksi ini adalah dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Kita akan belajar di sini laju reaksi. Ini adalah hal yang akan kita pelajari. Pertama kemolaran, kemudian konsep laju reaksi, kemudian faktor yang mempengaruhi laju reaksi, dan kemudian nanti terakhir adalah evaluasi. Ini adalah 4 poin yang akan kita bahas ya. Nah, baiklah kita lanjutkan ke slide berikutnya. Sebentar. Ya, ini adalah kemolaran. Ya. Definisi kemolaran adalah satuan konsentrasi larutan yang menyatakan banyaknya mol zat larut dalam 1 liter larutan. Nah, ini adalah makna dari kemolaran. Kemolaran adalah banyaknya mol dalam 1 liter larutan, sehingga bisa dituangkan dalam rumus ini. Kemolaran itu M atau molaritas sama dengan mol, M itu mol per volume dalam satuan liter, atau bisa juga dikatakan molaritas sama dengan gram per mr kali 1000 per volume. Volume di sini satuannya adalah mili. Kalau di sini liter, begitu ya. Nah, atau juga kemolaran ini bisa dihitung jika larutan awal diencerkan ya. Kita bisa lihat di sini V1M1 adalah volume dan konsentrasi awal, kemudian diencerkan. Diencerkan itu artinya ditambahkan ke larut. Nah, sehingga konsentrasi yang kedua kita bisa hitung dengan menggunakan rumus V1M1 sama dengan V2M2, di mana V1 dan M1 adalah volume dan konsentrasi asal, sedangkan V2 dan M2 adalah volume dan konsentrasi hasil pengenceran. Nah, kemudian apa sih ya kemudian yang disebut dengan laju reaksi? Nah, laju reaksi ini adalah, antum bisa lihat di sini, menyatakan laju perubahan konsentrasi zat-zat komponen reaksi setiap satuan waktu. Ya, atau dengan mudahnya laju reaksi adalah laju pengurangan konsentrasi reaktan persatuan waktu atau laju penambahan konsentrasi produk persatuan waktu. Ingat ya, laju reaksi adalah pengurangan konsentrasi reaktan atau penambahan konsentrasi produk persatuan waktu. Contohnya di sini ada reaksi N2 nitrogen tambah 3H2 atau hidrogen menghasilkan 2NH3. Nah, berarti laju reaksi ini bisa dikatakan adalah laju pengurangan reaktan. Ini antum bisa lihat ini adalah reaktan. N2 dan H2 ini adalah reaktan. Berarti laju reaksi adalah laju pengurangan reaktan yaitu N2 dan H2 atau laju penambahan produk atau penambahan NH3. Ya, di sini dijelaskan laju penambahan konsentrasi NH3 atau laju pengurangan konsentrasi N2H2 ya. Jadi reaktannya berkurang, berubah menjadi produknya semakin bertambah. Ini adalah laju reaksi ya. Kemudian kita lihat kembali slide berikutnya. Ya, laju reaksi ini dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama adalah suhu, kedua konsentrasi, ketiga luas permukaan sentuh, dan yang keempat katalis. Mari kita bahas satu persatu ya, perubahan suhu. Nah, kenaikan suhu ternyata dapat mempercepat laju reaksi. Kenapa? Karena naiknya suhu bisa memperbesar energi kinetik atau energi gerak dari partikel-partikel. Nah, jika energi gerak ini tambah, maka akan semakin banyak tumbukan efektif yang terjadi pada partikel. Antum bisa lihat gambar ilustrasi di sini. Pada suhu rendah, ini kan partikel ya, dia energinya rendah begini. Tapi ketika diberikan suhu yang tinggi, maka energi geraknya semakin meningkat. Ketika energi geraknya meningkat, maka dia akan aktif bergerak ya, bertumbukan ke sana kemari sehingga terjadilah reaksi kimia. Jadi kesimpulannya, suhu ini mempercepat laju reaksi karena menambah energi kinetik begitu. Nah, dari hasil percobaan juga bisa dilihat suhu semakin naik, kemudian laju reaksi juga semakin naik. Seperti ini ya. Nah, kemudian
Faktor yang kedua apalagi yang mempengaruhi laju reaksi yaitu konsentrasi. Ya, semakin tinggi konsentrasi maka laju reaksi semakin tinggi juga. Antum bisa lihat ilustrasinya di sini. Ini jalanan yang senggang ya, cuman ada 4 mobil, tapi di sini jalanannya penuh macet. Kira-kira mana yang bakalan terjadi banyak tumbukan atau tabrakan? Nah, tentu saja yang penuh begini kan. Nah, sama juga dengan reaksi. Ketika konsentrasinya itu tinggi, artinya zat terlarutnya itu banyak, maka partikel-partikel akan saling bertumbukan yang lebih banyak juga dibandingkan dengan konsentrasinya kecil. Kalau konsentrasi kecil, berarti zat terlarut juga kecil ya. Ini bisa antum lihat kesimpulannya. Konsentrasi semakin tinggi, maka kecepatan reaksi juga makin tinggi. Bisa dilihat ini konsentrasi rendah, berarti partikelnya sedikit ya. Dibandingkan dengan konsentrasi tinggi, banyak sekali partikel, maka peluang untuk terjadinya tumbukan yang menghasilkan reaksi juga tambah besar. Semakin tinggi konsentrasi, maka kecepatan reaksi juga semakin tinggi. Ya. Lalu kemudian, slide selanjutnya. Sebentar, kita tunggu dulu. Belum. Nah, pada konsentrasi ini ternyata kita mengenal ya dalam istilah kimia itu ada namanya order reaksi. Apa itu order reaksi? Antum bisa lihat di sini. Order reaksi adalah pangkat perubahan konsentrasi terhadap perubahan laju. Pangkat, bilangan pangkat ya. Nah, order reaksi adalah bilangan pangkat perubahan konsentrasi. Order reaksi ini ada 3. Di sini yang dijelaskan ya, ada order 0, order 1, dan order 2. Nah, order 0 di sini di mana tidak terjadi perubahan laju reaksi apapun ketika berubah konsentrasinya. Dijelaskan dalam tabel seperti ini. Dan ini adalah reaksi order 0 ya. Ini adalah reaksi order 0. Ini hubungan diagram hubungan antara laju reaksi dengan konsentrasi. Semakin tinggi konsentrasi, di sini Anda bisa lihat ya, semakin tinggi konsentrasi, laju reaksinya ternyata tidak berubah, tetap. Nah, ini adalah diagram untuk order 0. Order 0 itu berarti pangkat 0, berapapun angka dipangkatkan 0, pasti hasilnya kan tetap 1 ya. Jadi berapapun konsentrasinya, maka laju reaksinya tetap konstan. Ini order 0. Berbeda dengan order 1. Nah, order 1, kalau antum lihat ya, dia berbanding lurus, linear ya, grafiknya linear, gitu ya. Ketika konsentrasi 1 molar, maka laju reaksi juga 1. Begitupun ketika konsentrasi 2, maka laju reaksi juga akan 2, begitu ya. Kemudian ketika konsentrasi 3, maka laju reaksi juga 3. Artinya bilangan pangkat 1, gitu ya. 2 pangkat 1, 3 pangkat 1, dan seterusnya. Jadi grafiknya adalah linear seperti ini. Berbeda dengan laju reaksi order 2. Nah, kalau reaksi order 2, maka dia hubungannya adalah grafik persamaan kuadrat. Ya. Kalau ininya 2, konsentrasinya 2, maka laju reaksinya 4. Kalau di sininya konsentrasinya 3, maka laju reaksinya 9. Itu hubungannya adalah hubungan grafik bilangan pangkat 2 gitu ya, dengan grafik parabola gitu. Nah, ini perbedaan antara order reaksi 0, 1, dan 2.